Belalang adalah serangga herbivora dari subordo Caelifera dalam ordo Orthoptera. Serangga ini memiliki antena yang hampir selalu lebih pendek dari tubuhnya dan juga memiliki ovipositor pendek. Suara yang ditimbulkan beberapa spesies belalang biasanya dihasilkan dengan menggosokkan femur belakangnya terhadap sayap depan atau abdomen, disebut stridulasi, atau karena kepakan sayapnya sewaktu terbang. Femur belakangnya umumnya panjang dan kuat yang cocok untuk melompat. Serangga ini umumnya bersayap, walaupun sayapnya kadang tidak dapat dipergunakan untuk terbang. Belalang betina umumnya berukuran lebih besar dari belalang jantan. Habitat: belalang lebih menyukai kawasan alam terbuka yang lembab dengan banyak rumput serta tanaman rendah lainnya, meskipun beberapa spesies lainnya hidup di hutan ataupun hutan belantara. Beberapa lainnya berada di tebing, tanah, dan bebatuan lembab berlumut dan mengkonsumsi lumut. Banyak spesies belalang yang hidup di padang rumput sering menyerang ladang petani sekitar. Populasi belalang yang berlebih akan sangat merugikan petani jika menyerang tanaman di perkebunan. Jenis belalang. Beberapa jenis belalang yang banyak ditemukan oleh orang Indonesia di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Belalang hijau. Serangga yang bernama Latin Ossia cervile ini masih kerabat dekat dengan belalang kayu. Hal yang membedakan keduanya adalah ukuran tubuh belalang hijau lebih kecil dan warna tubuhnya yang berwarna hijau saat musim hujan. Sedangkan saat di musim kemarau di mana kelembapan udara rendah, warna tubuhnya akan berubah menjadi coklat. 2. Belalang kayu. Nama latinnya adalah Phalanga nigricornis. Ia merupakan serangga yang menjadi hama pada pertanian. Populasinya di Indonesia masih sangat banyak, sehingga Anda akan dengan mudah menemukannya di sawah. Jenis belalang ini biasa digunakan sebagai bahan praktikum anak SMA dan mahasiswa untuk diamati morfologi dan tingkah lakunya. 3. Belalang sembah. Belalang sembah sebenarnya bukan merupakan spesies serangga tetapi lebih kepada kumpulan serangga yang masuk ke dalam ordo Mantodea. Hal tersebut dikarenakan orang Indonesia menyebut serangga yang memiliki ciri kaki depannya termodifikasi menjadi seperti tangan dengan sebutan belalang sembah. Saat ini, jumlah belalang sembah yang ada di Indonesia telah sangat berkurang jauh jumlahnya. Sebab utamanya adalah penggunaan pestisida yang melebihi dosis oleh para petani, berkurangnya jumlah serangga yang menjadi mangsanya serta banyaknya perburuan yang dilakukan oleh manusia. 4. Belalang kaki merah. Sesuai dengan namanya, jenis belalang ini memiliki kaki belakang yang berwarna merah. Ia sudah jarang ditemukan di Indonesia, karena kalah bersaing untuk mendapatkan makanan dengan belalang kayu. Penyebab utamanya adalah ukuran tubuhnya yang kecil, di mana serangga dewasa dari belalang kaki merah hanya sekitar 2 cm. Selain itu, karena bagian sayapnya tidak terlalu kuat, serangga ini tidak mampu untuk terbang jauh. Tubuhnya berwarna kuning semu hijau dengan bagian punggungnya yang berwarna coklat. 5. Belalang daun. Sama seperti belalang sembah, jumlah jenis belalang ini di alam sudah sangat berkurang jauh. Kita akan kesulitan menemukan serangga yang tubuhnya berbentuk menyerupai daun ini. Bahkan mungkin, banyak di antara kita yang dalam hidupnya belum pernah melihat belalang daun secara langsung. Serangga yang bernama Latin Pilium bioculatum ini memang banyak diburu dan dibunuh manusia karena dianggap sebagai hama. Tubuhnya sangat mirip dengan daun yang digunakannya sebagai alat mengelabuhi diri. Sayangnya, adaptasi ini tidak bermanfaat bagi beberapa jenis predator yang memanfaatkan indera pendengarannya. Salah satu contohnya adalah burung hantu celepuk. 6. Belalang bunga kuning. Jenis belalang ini dinamakan dengan nama elalang bunga kuning dikarenakan sering hinggap pada bunga-bungaan. Serangga yang satu ini sangat unik karena dapat mengetahui hewan yang akan memangsanya. Nimpa, kepompong, belalang bunga kuning jantan dapat mengubah warnanya apabila ada pemangsa yang datang. Warnanya berubah menjadi kuning atau hijau cerah dan menjadi tampak lebih besar. Itulah yang dilakukan hewan ini untuk melindungi dirinya. Selain itu, serangga ini juga sering bersembunyi pada tangkai bunga agar terhindar dari pemangsa. Belalang betina lebih besar ukuran tubuhnya daripada pejantan. Si betina ini dapat menakut-nakuti hewan yang berbahaya bagi dirinya seperti katak, tokek atau burung kecil dengan cara melebarkan sayapnya. 7. Belalang Cina. Jenis belalang ini memiliki nama latin Tenodera aridifolia. Ukuran tubuhnya sekitar 58 mm atau lebih. Warnanya hitam kemerahan hingga hijau pucat. Sayap depan berwarna hitam kemerahan dengan warna hijau di sepanjang bagian depannya. Warna matanya terlihat berubah-ubah.
yaitu berwarna coklat saat matahari terbenam atau menjadi lebih pucat saat matahari terbit dan ketika siang hari. 8. Belalang ranting. Jenis belalang ini di Indonesia banyak ditemukan di kawasan hutan Pulau Kalimantan. Selain di Indonesia, serangga ini ditemukan di banyak daerah hutan tropis dan subtropis lainnya seperti Malaysia dan Cina. Sesuai namanya, bentuk tubuhnya mirip dengan ranting yang panjang, bahkan saking panjangnya ia menjadi serangga terpanjang yang ada di dunia yang panjangnya mencapai 62,4 cm. Spesimen serangga yang memegang rekor terpanjang ini di kawasan hutan Guangxi Zhuang, Cina pada tahun 2014. Di Indonesia sendiri, belalang ranting terpanjang yang dimiliki Lipi Cibinong panjangnya hanya sekitar 35 cm.